Baik teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu di Kantor Kementerian Dalam Negeri, baik yang langsung datang ke sini maupun yang mengikuti melalui kanal Zoom dan live streaming juga di YouTube Tim Seleksi. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tahapan pendaftaran calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Saya akan bacakan, nanti beberapa hal yang mungkin perlu ditambahkan, teman-teman dari tim seleksi yang lain akan menambahkan. Pertama, teman-teman, Presiden sebagaimana kita tahu telah menetapkan pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan 2022-2027 melalui keputusan Presiden nomor 120/P tahun 2021 tertanggal 8 Oktober 2021 yang lalu dan telah diumumkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Oktober 2021. Tim seleksi ini atau kami ini akan bekerja untuk menghasilkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu yang akan diserahkan kepada Presiden Saya ulangi ya teman-teman, tim seleksi akan bekerja untuk menghasilkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu yang akan diserahkan kepada Presiden. Sesuai dengan pasal 23 ayat 4 dan pasal 119 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni tim seleksi akan bekerja melaksanakan seluruh tahapan secara objektif dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah tim sel ini terbentuk. Jadi 3 bulan ke depan kami akan bekerja untuk menghasilkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu. Selanjutnya, tahapan seleksi akan dimulai dengan pengumuman pendaftaran seleksi bakal calon anggota KPU dan bakal calon anggota Bawaslu mulai tanggal 18 Oktober 2021. Jadi tanggal 18 Oktober 2021, hari Senin yang akan datang adalah hari pertama dimulainya masa pendaftaran bakal calon. Pendaftaran akan berlangsung dari tanggal 18 Oktober sampai 15 November 2021. Nanti lengkapnya jadwal tahapan seleksi akan diberikan kepada teman-teman. Jadi kami sudah menyusun tahapan atau jadwal seleksi sampai berakhir seleksi nanti. Teman-teman yang saya hormati, selain itu, selain kami bekerja secara profesional dan independen sebagai komitmen kami untuk menambah bobot kualitas seleksi, tim seleksi juga akan melakukan beberapa langkah yang diperlukan yang menurut pertimbangan kami akan menambah bobot kualitas seleksi ini. Pertama, kami akan melakukan seluruh seleksi ini, seluruh tahapan ini secara terbuka, jadi prinsip keterbukaan untuk menjamin akses informasi kepada publik. Selanjutnya kami juga akan bersikap partisipatif, terutama untuk memberikan kesempatan kepada publik, baik dalam memberikan kritik, masukan, maupun temuan-temuan yang diperoleh oleh publik atas proses maupun terhadap profil calon anggota KPU maupun calon anggota Bawaslu. Kami juga akan menggandeng berbagai individu atau institusi yang berkompeten dan kredibel, tentu saja di bawah kontrol tim seleksi untuk membantu kelancaran dan efektivitas kerja, serta memberikan data atau membantu memberikan data dan informasi sehingga tim seleksi ini mampu mendapatkan profil calon secara lengkap. Teman-teman semua, dalam kesempatan saat ini,
kami juga ingin menghimbau atau mengundang kepada khalayak, kepada warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu untuk segera mendaftarkan diri menjadi calon anggota KPU maupun calon anggota Bawaslu. Karena ini adalah institusi penting, KPU dan Bawaslu, yang akan diharapkan menjadi figur-figur yang akan menahkodai KPU dan Bawaslu untuk dapat menyelenggarakan pemilihan umum Indonesia yang berkualitas, tentu saja sebagai bagian dari institusi yang akan menjadi penguat atau memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Jadi teman-teman, kira-kira itu sekali lagi kami mengundang kepada khalayak warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu periode 2022 dan 2027. Dari saya begitu, mungkin ada tambahan dari Pak Wakil Ketua dan teman-teman yang lain. Cukup? Atau sudah cukup? Nggak ada yang nanya? Oh. Oke. Kriteria khusus. Oh, jadi teman-teman semua, kami setelah ini akan membagi satu ini pengumuman ya, pengumuman pendaftaran bakal calon anggota KPU dan bakal calon anggota Bawaslu. Dalam pengumuman ini sudah dilengkapi syarat-syarat menjadi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Dan juga dilengkapi berkas-berkas persyaratan apa saja yang mesti dipenuhi dan dikirimkan kepada sekretariat tim seleksi. Dalam pendaftaran ini kami membuka beberapa jalur. Pertama, bisa datang langsung ke sini bagi calon anggota KPU Bawaslu yang mau mendaftar. Kami akan membuka layanan ini selama masa pendaftaran. Kemudian kami juga membuka layanan melalui pos. Kalau ada yang mau daftar, nggak sempat ke sini, dikirim melalui pos juga bisa. Ya. Kemudian yang ketiga, kami juga membuka jalur pengiriman pendaftaran melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh tim seleksi melalui melalui www.seleksi-kpu-bawaslu.kemendagri.go.id. Jadi ada 3 cara bagi masyarakat yang mau mendaftarkan diri menjadi calon KPU maupun Bawaslu yang sudah kami sediakan. Dan kami juga hari ini akan menyampaikan kepada teman-teman tahapan kegiatan seleksi. Jadi ada calon jadi ada jadwal tahapan, ada 12 tahapan, mulai dari pengumuman pendaftaran 15 Oktober sampai 17 Oktober 2021, kemudian penerimaan pendaftaran tanggal 18 Oktober sampai 15 November 2021, kemudian penelitian administrasi 10 November sampai 16 November 2021, kami akan mengumumkan hasil seleksi administrasi tanggal 17 November 2021. Kemudian seleksi tertulis dan penulisan makalah dimulai 24 November sampai 28 November, kemudian tes psikologi tanggal 25 November 2021. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi tahapan kedua, yakni tahap tertulis, makalah, dan tes psikologi ya, tanggal 3 Desember 2021. Dilanjutkan dengan tes psikologi lanjutan, tanggal 9 Desember sampai 11 Desember 2021. Kemudian tes kesehatan, 26 Desember sampai 30 Desember 2021.
kemudian akan dilanjutkan dengan wawancara bakal calon anggota Bawaslu 26 Desember sampai tanggal 27 Desember 2021, dan wawancara bakal calon anggota KPU 28 Desember sampai 30 Desember 2021. Selanjutnya kami akan pleno untuk menentukan 14 besar calon anggota KPU dan 10 besar calon anggota Bawaslu. Itu teman-teman tahapan yang nanti akan kami sampaikan. Mas Piajum tanya, silakan. Silakan. Suaranya ada. Bisa dibaca? Iya. Izin bertanya Pak Juri dan anggota tim seleksi lain. Selamat siang. Izin bertanya sih, tadi sebenarnya sudah dijelaskan terkait bagaimana berbagai cara gitu agar proses terbuka. Nah, kemarin kan juga beberapa kali tim sel ini sudah menggelar pertemuan secara internal gitu ya. Nah, itu bagaimana sih tindakan konkretnya sekarang untuk membentengi diri? Itu lagi mungkin semoga nggak bosan ya Pak. Itu bagaimana agar meyakinkan publik bisa membentengi diri dari godaan tekanan politik tadi. Akan buat itu fakta integritas itu nggak Pak untuk menjawab itu, karena kan apalagi Pak Juri sendiri, minta maaf, itu merupakan mantan tim ses Pak Jokowi Maruf. Nah itu agar misalnya dibuat detail dan kuat, misal kalau pansel ketemu calon peserta di luar forum resmi dipecat atau mundur gitu Pak, jadi lebih detail dan lebih kuat. Terima kasih. Iya, kayaknya sudah nanya 3 kali deh kamu kok ini soal ini. Iya, terima kasih teman-teman. Jadi kami semua ini 11 orang ini sudah sudah bertekad lah. Ini adalah pribadi-pribadi orang yang luar biasa yang pasti akan menjaga diri dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan tugas ini. Yang kedua, kalau ditanya secara konkret, kami sedang proses finishing code of conduct di antara kita ini. Jadi kita juga akan menyusun fakta integritas begitu, dan nanti akan kami sepakati, dan itu menjadi pegangan kami di dalam bekerja, dan mudah-mudahan sampai selesai nanti kita bisa bekerja sesuai dengan harapan teman-teman semua, harapan publik semua. Cukup? Cukup ya? Bagus, baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.